Halo Lur, selamat pagi dimanapun Anda berada, semoga aja selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, diberikan umur berkah barokah Lur. Nah ini Lur, bisa dilihat tanaman cabai rawit ini kali ini berbeda. Jadi kalau cabai rawit sekarang ini varietasnya merunduk ini Lur. Nah daripada kita penasaran ya Lur, oke kita cari aja pemiliknya untuk varietasnya yang digunakan apa Lur ya. Oke, lanjut sini Lur. Nah ini Lur, kita sudah bersama dengan Masnya selaku pemilik lahan cabai rawit ini. Mas bisa diperkenalkan dengan Mas siapa? Iya, nama saya Tommy. Oh, Mas Tommy. Ya. Ya, oke baik Mas Tommy. Gini Mas, ini kan kesana kesini kan kita lihat itu kan varietasnya kan menggunakan yang tegak ya. Iya. Kalau ini Masnya kan menggunakan varietas yang merunduk. Nah ini yang digunakan itu varietas apa ini? Ini saya menggunakan bibit varietas viral ya. Viral. Viral, ya. Nah kenapa harus viral itu Mas? Karena untuk saya pribadi itu kualitas apa maksudnya itu di varietas RM ini yang paling unggul cuma viral. Viral. Oke, dan ini Masnya ini bertani itu udah berapa lama dan mungkin untuk menanam cabai itu mungkin udah berapa kali nih? Kalau Mas? bertani baru 2 tahun. Baru Cuma, 2 tahun. Nanam cabai 2 kali. Dua Ya, kali ini. 2 kali, ya. Usia 2 kali sudah sukses ini perhitungannya ini ya Mas ya, karena kita lihat dari sebelah ini ya Lur ya, itu memang pertumbuhannya luar biasa, buahnya sampai mungkler itu Lur. Cabai rawit ini usianya udah berapa hari setelah tanam? Ini sekitar 5 bulan itu berapa? 5 bulan. 150-an ya. 150-an ya. Oke baik. Produktivitasnya ini sekarang untuk ini usia 150 hari ini udah berapa kali petik ini? Ini baru 9 kali ini. 9 kali. Ya. Oke, kalau misal di total itu sampai saat ini udah dapat berapa kuintal itu? Kalau pintalan ini baru berapa ya? Kemarin dapat 45, yang kemarinnya itu 38. Iya. 38 ya sekitar kalau 5 kuintal mungkin udah mungkin masuk. mungkin sekitar Dapat ya 5 kuintal ya. kurang lebih. Kurang lebih. Ceritanya bagaimana itu? Pertama kali tanam cabai itu sukses apa enggak? Pertama kali sebenarnya untuk kan pertama kali saya juga nanam viral ya kan. Untuk apa pertumbuhan Ya. kualitas buah sebenarnya maksimal sukses, cuma Iya. peralihan cuaca ke hujan Nah, itu glosor. oh, glosor. Oke, karena kemarin mungkin yang difikirkan itu untuk produktivitas, Iya, bukan dipikirkan untuk ketahanan, iya. gitu. Oh, jadi Masnya ini salah settingan Salah ternyata settingan. Lur. Iya. Jadi menanam viral itu ternyata sudah 2 kali, karena kemarin itu karena puas dari produktivitas itu tadi ya, mongkler ya. Ya. Jadi sekarang tanam viral cuman dengan untuk metodenya itu berbeda, Iya. cenderung ke ketahanan kan, bukan ke produktivitas. Karena kemarin Masnya tanamnya pas di musim kemarau. Iya, kalau sekarang kan kemarin juga pas musim penghujan ya. Ini untuk cabai ini kita mau kepo-kepo Mas Tommy ya. Untuk awalnya itu dulunya secara olahan dulu nih kita tanya. Itu bagaimana dan apa aja yang dipakai itu Mas Tommy? Ya. Ini setelah olah lahan itu seperti biasa ya kan. Ya. Terus dilakukan penaburan kohe sama kapur dolomit itu aja sudah. Cuman itu aja. Oke baik. Nah kira-kira untuk kohenya itu menggunakan berapa karung kira-kira? Itu kohe ya sekitar 10 karung. 10 karung.
populasi 2400 batang. 2400 Iya. batang. Oke, baik. Nah, lalu untuk kapur dolomitnya, Kapur dolomit itu kemarin kan waktu pengolahan lahan ini kan intensitas hujan kan tinggi. Nah, jadi agak saya tambahin habis 15 karung. 15 karung per 2400 itu ya populasinya. Oke, baik. Nah, ini pupuk tugal atau mungkin kocor itu dilakukan apa enggak itu? Cuma pupuk tugal aja, kocor enggak pakai saya, cuma kan kemarin hujan tinggi terus ya kan. Cuma kocor pakai itu fungisida. Kalau untuk pupuk cuma pakai tugal aja. Tugal aja. Nah, lalu yang digunakan apa itu Mas Tommy? Merek pemerintah aja tuh. Merek Vodka pemerintah. subsidi, ya. Mode irit pokoknya. Ya, oke, baik. Oke, lah itu untuk ponskanya kira-kira udah habis berapa itu? Itu 1,5. 1,5 sak, berarti kurang lebihnya 75 kilo ya? Ya, kurang lebih. 75 kilo. Nah, itu dilakukan berapa kali itu? 1 kali Di usia di usia 7 HST. 7 hari setelah tanam Iya. langsung dikasih itu. Cuma kemarin waktu mulai mulai berbunga itu saya pakai itu Ponska sama tak kasih NPK itu grower itu Oh, menggunakan NPK grower sama KCL sudah sama KCL. Iya, Nah, sama itu umat. oke, masing-masing menggunakan berapa kilo itu? Itu kemarin NPK growernya itu 5 kilo, 5 kilo. Ponska 5 kilo, KCL 2 kilo. Asam Dicampur. umat, asam umat setengah kilo. Asam umat setengah kilo. Campur, ya. Oke, cuman itu aja. Ngirit pokoknya. Oke, baik. Nah, ini untuk nutrisi yang atas nih sekarang. Nah, Mulai masuk di usia berapa hari setelah tanam? nutrisi atas itu mulai masuk sekitar, kalau nutrisi dari awal ini ya, dari umur 25 HST ya. Oh, 25 hari setelah tanam. Ya, nutrisi sudah mulai Sudah masuk. mulai masuk. Karena ya menunjang untuk vegetatif ya. Iya. Nah, untuk vegetatif itu biar maksimal. Nah, terus setelah generatif ya udah pindah ke masa generatif. Masa generatif. Ya. Lalu itu untuk nutrisinya yang digunakan apa aja? Untuk nutrisi pakai nutrisi D dan nutrisi B itu Sampai usia menginjak 70 ya. Soalnya kan beralih ke generatif ya. ya sekitar Oke. Itu untuk takarannya itu berapa mili mungkin atau berapa gram mungkin? kalau gram-graman itu sekitar berapa, cuma takaran pakai sendok makan pakai aja, sendok makan. cuma 1 sendok per tangki. 1 sendok per tangki. Iya. Lalu untuk inseknya mulai masuk di usia berapa? Insek itu mulai masuk umur berapa ya? Ya sekitar ya 25 hari itu. 25 Nah, hari. 25 hari udah Oke. mulai masuk. Yang digunakan apa aja itu? Cuma apa sel itu? Cuman apa sih? Heeh. Inseknya? Iya, Tidak ada yang lain. nggak ada. Nah, untuk ulat mungkin antisipasinya menggunakan apa enggak? Ulat kemarin ini baru kemarin ini karena banyak serangan, ada terdeteksi serangan ulat. Baru kemarin pakai dangki. Oh, pakai danki. Udah itu. Irit pokoknya. Ya memang kalau kemarin itu kan cenderung ke musim penghujan ya, Iya. cenderung mungkin ke funginya. Nah, Mungkin. Nah, ini untuk funginya itu mulai masuk dari usia berapa? kalau fungi itu sekitar 35 HST sampai 40 itu karena kondisi hujan tinggi, daun pada kena bercak kan, Iya. rontok, nah baru masuk fungi. Masuk. Ya, Yang digunakan itu funginya apa aja itu? itu mancosep sama itu tridium itu. Mancoseb sama tridium. Cuman itu aja. Iya. Oke, nah takarannya itu berapa itu kemarin? Takaran 2 sendok makan 2 sendok makan masing-masing. masing-masing per Oke, tangki. dicampur aja ya. Ya, Oke, sampai usia saat ini mengandalkan itu mancoseb sama tridium itu. ya cuma kemarin agak maksudnya itu pindah sedikit kan karena biar nggak resisten. Iya. Nah, saya beralih pakai dakunil, pakai akrobat gitu. Iya, oke, baik. Nah, itu takaran juga sama 2 sendok. Iya, cuma kan itu dimik dulu baru pakai 2 sendok itulah.
Oh gitu. Dicampur Dicampur. secara kering ya. Iya, campur secara kering. Oh iya. Ya, pokoknya mode irit pokoknya. Ada irit ya. Oke baik. Kemarin Ya. untuk harga cabai itu dapat harga berapa terakhir itu Mas? Ini petikan yang ke-8 kemarin Hmm. dapat harga 44. 44. Oke, Hmm. nah itu kira-kira udah dapat apa itu Mas? Dapat apa yo? Masih muter-muter. Masih muter-muter. Oke, baik ya, semoga aja untuk kedepannya untuk produktivitasnya itu semakin meningkat. Amin. Ya. Dan untuk harga cabai juga semoga aja semakin meningkat juga. Iya. Karena apa-apa kan sekarang kan mahal. Mahal, betul, iya. Ngomong-ngomong sebenarnya ini Masnya ini profesinya itu sebagai apa ini Mas? Wah, kalau profesi itu sebenarnya saya kan Gurunya itu. guru di pabrik sini kan, Ah. karyawan pabrik lah. Oh iya. Untuk aktivitas yang lain sebenarnya kan dulunya itu nggak ada basic untuk tani itu nggak ada. Karena hobi mancing. Oh gitu, Nah, Masnya iya kan? juga hobi mancing. Nah, berarti sama. Saling dulu. Saya juga penghobi. Oh, iya. Nah, karena mancing sering lewat lahan sini ya kan, kok ada lahan kosong hasil, Iya. kemudian saya sewa gitu Oh kan. gitu. Maka, uji coba lah kan. Daripada mancing terus Gitu. ya kan. Karena mancing itu sebetulnya itu orang-orang yang suka nongkrong itu cenderung ke keset. Keset. Sebenarnya ya, keset. Ya karena kebanyakan nongkrong gitu. Jadi dari awal mulai itu dari bermancing ya, dari Iya, mancing. mancing. Karena lihat lahan kok Mm-mm. ada lahan yang kosong, Kosong. terus ada minat ke bertani gitu. Istilahnya itu habis kalau ada waktu luang, kalau dulu kan mancing, nah sekarang itu kalau ada waktu luang ya mencari kesibukan mesti sing kegiatan yang positif. Yang gitu kan. positif ya, ya itu mancing kan juga positif. Positif, cuma kan agak membuang waktu sia-sia sebenarnya itu kan. Iya betul, membuang waktu Iya. ya. Nah ini lor, berarti ini Mas Yantonya kan memang profesi pertama itu kan kesibukan kan pabrik ya. Pabrik, iya. Oke, untuk yang kedua itu bertani ya untuk merawat cabai. Iya, Terus untuk yang ketiga itu mancingnya itu udah pensiun apa masih lanjut itu? wah kalau untuk mancing itu ya pensiun belum, cuma agak jarang ya kan karena kesibukan itu fokus di lahan. Iya. Tapi kalau ada waktu luang sedikit ya gas mancing. Cocok banget. Berarti ini besok kita bisa agendakan ini. Wah siap, oke. Ya kan satu profesi lur ya. Ah. Gini kalau udah ketemu sama satu sama-sama profesi ya sebagai pemancing itu kan. Besok kali-kali. Oke siap. Ini dan sebelum kita tutup Iya. ya ini ada sedikit oleh-oleh dari kami nih Mas. Nah oleh-olehnya ini ada humid acid. Nah ini acid. ada sel humid. Jadi Sel. ini pupuk pembenah tanah. Iya. Jadi ini sangat cocok banget, sangat recommended banget digunakan ketika di musim kemarau kayak gini. Oh, iya. Soalnya ini benar lur, kita kasih tahu nih. Soalnya di sini itu ada kandungan itu sodium humat. Ya. Jadi sodium humat itu membantu dalam penyerapan air gitu. Soalnya kan musim kemarau kan untuk kadar air kan otomatis kan persentasenya kan Rendah, sedikit iya. ya. Supaya untuk ketersediaan air itu bisa stabil nanti bisa pakai menggunakan sel humid. Nah, jadi untuk pemakaiannya Mas nanti bisa menggunakan 2 sendok makan 2 aja. sendok makan, iya. Iya, per 16 liternya. Sama satu lagi nih Mas, Apa ada nah ini nutrisi ada Sam Harvest. Jadi ini cenderungnya itu vitamin lah. Vitamin Ya, ya. vitamin untuk tanaman. Jadi untuk bisa membuat kekebalan tubuh itu semakin kenceng lah Iya. gitu. Nah, nanti untuk pemakaiannya ini bisa menggunakan satu tutup aja per Ya. 16 liternya. Mm-mm. Nah gitu. Masih ada satu lagi Mas. Ini Oh, ya. berhubung Masnya kan penggemar viral Viral ya. ya. Nah untuk musim kedepannya nanti bisa tanam ini Oke, viral. Mm-mm. Jadi nanti kita diskusikan sama Agro Citra Mandiri ini supaya kedepannya selalu diupgrade. Oh ya. Nah mungkin ada kesan maupun pesan untuk para petani mungkin di luar sana agar bertani itu semakin giat, semakin jaya gitu. Ya. Pokoknya untuk pesan untuk semua kalangan petani, Ya. terutama yang pemula, Ya.
jangan takut pokoknya kita berusaha, jangan takut mencoba pokoknya sambil sinau ya. Sambil sinau. Nah oke Mas, ini terima kasih, saya pamit dulu. Oh iya. Kesimpulan dari tanaman cabai rawit tersebut ini lur ya, ini varietas viral itu untuk keunggulannya pertama lur, jadi dari populasi 2400 itu tanaman yang terkena Gemini virus pun hampir katakan nggak ada itu lur ya, sempurna itu tanpa virus itu lur. Dan yang kedua untuk produktivitas ini istimewa juga luar biasa. Karena apa lur? Ini tanaman cabai rawit ini ternyata itu tanpa di pruning lur, tanpa di pruning sama sekali, dan buahnya masih normal, katakan besar-besar ini lur. Jadi untuk pupuk-pupuknya sebetulnya ini sangat sederhana banget. Apalagi kita tengok itu untuk insektisidanya yang digunakan cuman abamectin lur ya, sama abamectin sama itu terakhir danke obat ulat, cuman itu mengandalkan itu lur. Tapi bahwasanya yang terkena virus itu nggak ada, bahkan daunnya pun juga normal lur tuh. Nah itu lur, ini bisa buat referensi karena di musim kemarau ini sebetulnya itu cenderungnya malah di ketahanan terhadap hama ya lur. Cabai rawit ini dulunya itu ditanam di musim penghujan, harusnya itu cenderungnya di jamur ya. Nah untuk ketahanan terhadap jamur ini juga bisa dikatakan kuat ya lur, karena yang terkena layu itu sangat minim banget karena bisa dilihat sendiri ya. Ini untuk ketahanan layunya juga stabil ya, hampir nggak ada yang terkena layu. Nah dan satu lagi lur, untuk karakter tanaman cabai rawit viral ini juga itu mengayu. Jadi kalau tanaman itu mengayu, bahwasanya tanaman itu tahan terhadap penyakit jamur. Nah itu lur. Nah untuk para petani di luar sana, terutama untuk para petani pemula dan juga petani muda nih kita garis bawahi. Jadi pemilihan benih itu sangat penting, sangat baku, bahkan bisa dikatakan menyumbang keberhasilan itu 50%. Nah jadi untuk tanaman cabai rawit viral ini bisa jadi salah satu andalan ya, karena untuk ketahanan terhadap Gemini virus ya, penyakit entah itu Gemini virus entah itu layu. Nah ini sudah terbukti nih lur ya, sudah terbukti. Maka dari itu bisa buat referensi untuk para petani di luar sana nih, untuk kedepannya bisa mencoba menggunakan dengan varietas viral ini. Oke, semoga video ini bermanfaat ya lur. Oke, komentarmu kita tunggu di bawah sini. Ya, jika ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa, salam sukses.